لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Maqala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Kita masih membicarakan terkait dengan metode pengajaran. Yang lalu kita sudah bahas di antara metode yang telah kita pelajari, yang telah kita bacakan, yaitu metode dengan cara memberikan pertanyaan kepada sang murid, kepada para murid. Tentunya awalnya kita harus tujukan pertanyaan ini secara umum kepada murid-murid. Dan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tentunya fungsinya agar semua murid diharapkan bisa berupaya menggunakan daya nalarnya mencari jawaban atas apa yang soal yang kita berikan kepada mereka. Sebab kalau kita hanya tujukan kepada mungkin salah seorang dari para murid, atau hanya di bagian murid yang hanya duduk di depan misalnya, maka yang lain tidak merasa terbebani dengan pertanyaan tersebut, sehingga ya mereka tidak terlatih, tidak merasa ikut mendapatkan kewajiban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian ada satu metode berikutnya ikhwah, tarhu ba'dil masaili al-ilmiyatil muhimmati di ikhtibari muqaddaratan talibil aqliyah. Bahwasanya menanyakan satu permasalahan ilmiah yang penting, permasalahan penting yang ilmiah, yaitu untuk menguji kemampuan daya fikir sang murid. Terkadang ikhwah, kita memberikan pertanyaan kepada seseorang bukan berarti kita tidak mengetahui jawaban, ya. Kita seorang penguji, terkadang kita ingin mengetahui wawasan seseorang. Sejauh mana wawasan orang tersebut. Terkadang juga kita memberikan pertanyaan untuk mengetahui kemampuan seorang dalam berpikir, kecepatan EQ-nya dalam memberikan jawaban. Ya, kalau wawasan ya tentunya terkait dengan bukan daya nalar, tapi terkait dengan sejauh mana dia banyak membaca kalau wawasan. Ya. Tapi kalau kecerdasan, kecepatan dalam menganalisa ataupun memberikan jawaban, ya, ini terkait dengan daya nalar seorang murid. Demikian ikhwah.
Makanya perbedaannya kalau yang pertama yaitu menguji wawasan itu tergantung dengan sejauh mana dia telah belajar, sejauh mana dia telah banyak membaca, sejauh mana dia mendengar. Maka semakin banyak seorang membaca, semakin banyak dia mendengar, maka wawasan insya Allah dia akan semakin lebih banyak dibandingkan seorang murid yang tidak membaca atau seorang murid yang tidak banyak mendengar. Demikian ikhwah. Ya tentunya dalam masalah ini mereka yang lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca, ya dia akan bisa memberikan jawaban. Walaupun mungkin dari sisi kecerdasan dia masih di bawah murid yang cerdasannya, yang IQ-nya tinggi. Demikian. Nah, untuk kajian kita ini terkait dengan tingkat kecerdasan. Ya. Inna tarha ba'dul masaili liikhtibari ala tullabi bisyaklin am lahu fa'idatun kabiratun fit tanmiyatil madariki wa taqwiyatil ifham. Sesungguhnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji, memberikan pertanyaan kepada murid secara umum, ya, untuk menguji para murid, siswa, ini memberikan faedah yang cukup besar untuk menumbuhkan daya nalar, kekuatan pikiran, dan daya paham, ya, pada seorang murid. Wa tariqatul muthla listikhdamiha hiya an ayyaqumal muallimu bitarhil mas'alati bisyaklil jama'i. Cara yang terbaik untuk melakukan seperti ini, ya, menggunakan metode ini, yaitu seorang guru memberikan pertanyaan secara umum pada para murid secara umum. Kemudian summa takunu hunaka mahlatan qasiratan listirja'il ma'lumati wa tafkir fil mas'alati. Kemudian mereka diberi sejenak waktu untuk mereka bisa memperhatikan, mereka bisa mengamati, mereka bisa memikirkan, ya, tentang persoalan tersebut, tentang pertanyaan tersebut. Demikian ikhwah. Summa tarkul jawab mas'alah al-matruh tolab. Kemudian jawaban ini dibiarkan pada murid yang menjawabnya. Demikian ikhwah. Kalau yang sebelumnya yang guru memberikan jawaban. Kalau yang ini, ya, guru tak memberikan jawaban. Ya, dibiarkan murid yang mencari jawabannya. Dibiarkan murid yang mencari jawabannya hingga kalau mereka mampu menjawab, alhamdulillah, berarti yang mampu tersebut punya daya nalar yang cukup, ya. Kalau tidak mampu, mereka, kalau bahasa kita, jika mereka sudah menyerah, ya kemudian kitalah yang jawab, gurulah yang menjawab. Ya ini seperti teka-teki lah kita katakan, tapi teka-teki yang berisi, yang memiliki bobot ilmu pengetahuan, ya, yang memiliki bobot ilmu pengetahuan, bukan sekedar teka-teki yang tidak ada makna sama sekali, yang hanya untuk buat lucu-lucu saja, bukan, ya. Itu teka-teki yang sebenarnya tak dianjurkan dalam Islam, yang nggak ada bobot, karena termasuk perbuatan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Demikian. Teka-teki yang tidak ada bobotnya, yang tidak ada nilai ilmiahnya, yang tidak ada faedah sama sekali, nggak perlu, ya. Ini jelas tidak akan membangkitkan daya nalar, tidak akan mengasah pemikiran seorang murid, ya. Itu dibuang saja, nggak ada gunanya, ikhwah. Jahluhu la yadur wa ilmuhu la yanfa. Nggak diketahui, jika tak diketahui jawabannya tidak akan berbahaya, dan jika diketahui tak ada manfaat sama sekali. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Was sunnatu hafilatun bimisli hadza naw' min al-ilm. Dan sunnah Rasulullah banyak sekali memberikan contoh-contoh seperti ini. Yang pertama, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratun la yasqutu warquha wa innaha mathalul muslim. Hadithuni mahiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan, ada satu pohon di mana pohon ini daunnya tak pernah gugur. Daunnya tidak pernah gugur. Dan pohon ini persis seperti seorang muslim. Kata Rasulullah, hadithuni mahiyya. Coba kalian tebak apakah jenis pohon ini? Pohon yang daunnya tak pernah gugur dan permisalan pohon ini sama seperti permisalan seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan ini kepada para sahabat seluruhnya. Di situ ada sahabat yang senior dan di situ ada sahabat yang junior. Qala, berkata Ibnu Umar, fawaqa'an nas fi syajaril bawadi. Orang-orang lebih cenderung banyak menjawab yaitu pohon-pohon yang tumbuh di lembah. Ya, karena bawadi itu tempat yang rendah. Biasanya tempat yang rendah itu ada air. Pohon-pohon yang biasa tumbuh di tempat-tempat yang ada air. Ya, seperti semak belukar. Demikian ikhwah. Ya. Jadi banyak para sahabat menyebutkan jenis-jenis pohon yang tumbuh di lembah. Ya, sekali lagi, mengapa ada di sini syajaril bawadi, pohon-pohon yang ada di lembah? Karena ya, kalau dia dataran tinggi itu tidak mengandung air. Dataran rendah biasanya di sana ada mengandung air. Makanya kalau sungai yang mengalir itu kan di dataran yang direndah, karena air itu akan mengalir di tempat yang rendah. Demikian ya. Kalau gunung kan tidak ada airnya, walaupun beda ya, di Indonesia gunung ada airnya, dataran tinggi ada airnya seperti Danau Toba itu kan dataran tinggi. Demikian ikhwah. Jadi kalau di sana itu dia kalau bawadi itu lembah, nah, di bawahnya inilah biasanya ada sumber air. Makanya para sahabat menebaknya ya pohon-pohon yang tumbuh di sini. Mungkin ada beberapa jenis pohon yang biasa tumbuh di sana ya, di Timur Tengah sana. Itulah yang ditebak oleh para sahabat. Kemudian faqala Abdullah, berkata Abdullah, maksudnya yang meriwayatkan hadis ini, fawaqa fi nafsi annaha nakhlah. Namun di dalam hatiku aku menjawab ini kurma. Sementara sahabat-sahabat yang lain ketika memberikan jawaban kepada Rasulullah tidak ada satupun yang menyinggung pohon kurma. Ya, tidak ada satupun yang menyinggung pohon kurma. Ya mungkin para sahabat tadi menjawab dengan jenis-jenis pohon yang lain, tapi kan pohon yang lain itu kan daunnya gugur. Dan memang kalau pohon kurma memang nggak gugur, ikhwah. Ya, nggak gugur. Jadi kalaupun kalaupun daunnya itu kering, dia tetap tergantung di induk pohonnya. Beda dengan daun-daun pepohonan yang lain. Kalau dia layu, kering, gugur, jatuh. Beda halnya dengan pohon kurma. Ya, mirip-mirip pohon sawit lah kita lihat. Ya, jadi makanya kan kalau kita lihat bagi pekebun kurma itu kan dipotong pakai pisau daunnya itu. Jadi batangnya itu menjadi bersih dari daun-daun yang sudah kering. Namun dia tidak gugur. Sama seperti sawit, ikhwah. Dia dipotong, ya, dipotong dari pangkal daunnya itu, dari pangkal pelepahnya supaya batangnya itu bersih dari daun-daun yang kering. Namun dia tidak gugur. Fawaqa fi nafsi annaha nakhlah. Dalam diriku aku menjawab ya, ini pohon kurma sepertinya. Fastahyaitu, tapi aku malu menjawab, ya. Tapi aku malu menjawab. Dalam satu riwayat yang lain, ikhwah, Abdullah ibnu Umar memberitahukan kepada ayahnya, Umar. Jadi di situ di majlis tersebut ada Abu Bakar, ada
ada Umar bin Khattab, juga ada Abdullah bin Umar anaknya. Ketika Rasulullah SAW memberikan pertanyaan ini, ya, dan para sahabat yang senior memberikan jawaban, namun tidak ada yang tepat, Abdullah bin Umar berpikir ini pohon kurma, kenapa nggak ada yang jawab pohon kurma? Demikian ikhwah. Ya, kenapa nggak ada yang jawab pohon kurma? Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Namun setelah majelis tersebut usai, Ibnu Umar menyatakan apa yang tadi terbetik dalam hatinya kepada ayahandanya itu Umar bin Khattab. Apa kata ayahandanya? Apa kata Ibnu Umar? Tadi sebenarnya saya tahu ya, namanya itu pohonnya adalah pohon kurma. Umar bin Khattab bertanya, loh kenapa kamu nggak sampaikan? Sungguh kalau engkau menjawab itu lebih saya sukai ketimbang ini dan itu. Demikian ikhwah. Abdullah bin Umar beralasan kan kenapa? Dia malu karena di sana banyak sahabat-sahabat yang senior. Nah, demikian ikhwah. Ya, inilah adab seorang sahabat yang junior di mana mereka tidak berlagak pandai di hadapan sahabat-sahabat yang senior. Yang mungkin kali ini Abdullah bin Umar mampu, ya. Di kali-kali yang lain mungkin dia tidak mampu. Ya, ini merupakan salah satu adab ikhwah. Adab adab yang junior terhadap yang senior. Jadi kalau kita di situ ada di satu majelis kita lihat ada yang lebih tua dari kita, udahlah biar dia aja yang jawab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh para sahabat, rombongan sahabat, dan ada salah seorang sahabat yang ingin bicara, Rasulullah katakan, kamu diam dulu. Siapa yang paling tua di antara kalian? Dia yang berbicara. Ini di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan fastahyaitu, aku malu menjawabnya. Summa qalu fahadithna ma hiya ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat pun bertanya, apa ya Rasulullah? Artinya ini sahabat nyerah. Nggak tahu lagi ini. Semua jawaban mereka salah. Qala, Rasulullah katakan hiya nakhlah. Dia adalah pohon kurma. Wa qala al-Baghawi qala al-Imam, berkata Imam Baghawi, berkata Imam, fihi dalil annahu yajuzu lil alimi ay yatraha ala ashabihi ma yakhtabiru bihi ilmahum. Ini merupakan dalil yang membolehkan bahwasanya seorang yang alim, seorang guru itu boleh memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya untuk menguji kemampuan akal mereka, kemampuan daya nalar mereka, kemampuan ilmu mereka. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah wa fi hadzal hadis minal fawaid. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Imtihanul alim adhanat talabati bima yakhfa ma'a bayanihi lahum illam yafhamuhu. Ya, di antaranya yaitu seorang alim boleh menguji daya nalar fikiran murid-muridnya bima yakhfa, dengan apa yang mereka tidak ketahui tapi diiringi dengan penjelasan jika mereka belum memahaminya. Wa fi tahridu ala fahmi fil ilmi. Ini juga memberikan spirit terhadap murid, rangsangan kepada murid, ya, agar mereka berupaya untuk memahami suatu ilmu. Wa 'alal muallimi ay yuhsina ikhtiyarul masail allati yatrahuha 'ala tulabihi. Dan juga seorang guru dia harus memilih pertanyaan, ya, harus memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dia sampaikan, yang akan dia ajukan kepada murid-muridnya. Wa kadzalika lahu ay yasmah bil munaqashati bainat tullabi wal idla'i bil ara'i. Demikian juga seorang guru membolehkan murid untuk berdiskusi, ya. Dengan demikian masing-masing murid bisa memberikan pemikirannya, bisa memberikan memberikan idenya. Masing-masing murid bisa memberikan hasil apa yang dia fikirkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi masing-masing murid itu, menurut saya pohon itu ini ya Rasulullah. Nah, begitu. Kenapa begini gini. Jadi masing-masing punya ide, silakan. Ya, jadi seorang murid
Seorang guru boleh memberikan pertanyaan ini, kemudian mengajak murid-murid untuk diskusi. Menurut kalian gimana jawaban teman kalian ini, gimana menurut kalian jawabannya? Mungkin ada murid yang membantah, nggak bisa Pak Guru karena pohon itu begini-gini. Artinya kita berikan satu pertanyaan, kemudian kita jadikan sebagai bahan diskusi. Ini sangat penting, ikhwah. Ya, ini sangat penting kita buat metode seperti ini agar pertama, kelas itu akan hidup. Majelis kajian juga akan hidup, ikhwah. Ya, tidak monoton hanya jiping, ya ngaji kuping, dengar, ya. Yang paham, yang nggak pahamnya terserah. Yang penting target saya memberikan kajian, target saya memberikan materi, selesai. Nggak seperti itu selayaknya seorang guru. Dia harus memperhatikan kondisi muridnya. Ketika muridnya mulai melemah, ketika muridnya mulai merasa bosan, ya, dia harus hidupkan ini kembali dengan berbagai macam metode yang sudah kita pelajari. Demikian ikhwan, nggak bisa dia nggak mau tahu dengan lingkungan kelasnya, lingkungan majelis pengajiannya, nggak bisa, ikhwah. Dia harus peka dengan masing-masing orang-orang yang mendengar kajian dia, orang-orang yang mendengar pelajaran dia, murid-murid yang sedang memperhatikan pelajaran dia. Dia harus peka dengan kondisi mereka. Ya nggak bisa kita innal hamdalillah kemudian kita tutup mata. Kita memberikan pelajaran kemudian kita tutup mata. Nggak peduli kita dengan kondisi murid, jangan, ikhwah. Ya. Karena kita sedang mentransfer sebuah ilmu. Terkecuali kita berada di dalam di tengah-tengah para thalabul ilmi, pelajar yang kuat, yang kokoh, mereka memang sangat antusias, yang mereka inginkan adalah ilmu dan bobot ilmu tersebut. Nah, murid yang seperti ini kadarnya, mereka tak peduli lagi dengan yang namanya intonasi, retorika, tak peduli. Yang mereka lihat adalah bobot ilmunya. Mereka seperti ini nggak peduli mau gurunya mengajarkan dengan monoton, mau gurunya ucapannya pelan, mau gurunya teriak-teriak, mereka nggak peduli. Kenapa? Yang mereka inginkan bobot ilmiahnya. Tapi kan ikhwah, nggak semua murid sampai pada level seperti itu. Ya, seorang murid kalau sudah sampai level yang kita katakan tadi, ya, mereka tidak akan pilih-pilih, ikhwah. Ya. Tidak akan pilih-pilih guru yang terkait dengan cara penyampaian, enggak peduli mereka. Dia hanya melihat bobot ilmiah yang disampaikan sang guru. Demikian, ikhwah. Mau orang tersebut terkenal, mau enggak terkenal, mau dia doktor, mau dia enggak doktor, kalau dia lihat gurunya ini berbobot isinya, ilmiahnya, maka dia akan dengar. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sekali lagi, namun yang seperti ini jarang. Ya. Namun yang seperti ini jarang. Makanya kan kita lihat masing-masing guru itu kan punya bobot ilmiah yang berbeda-beda, ikhwah. Ya, sama dengan murid kita di kelas punya bobot ilmiah yang berbeda-beda. Para ustadz juga begitu, para guru juga gitu. Ada yang masya Allah bobot ilmiahnya luar biasa. Kuat, ya, bobot ilmiahnya itu sangat kuat, tapi mungkin cara penyampaiannya biasa-biasa saja. Nah, ini kalau untuk masyarakat umum memang kurang diminati, walaupun sehebat apapun bobotnya. Tapi yang seperti ini sangat digandrungi oleh para tulab al-aqwiya, para penuntut ilmu yang kuat, yang kokoh, dikejar kemana-mana yang seperti ini. Ada seorang guru itu isinya sih biasa-biasa saja secara umum, ya. Ya tingkat ilmiahnya ya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia pandai berorasi, ketika dia pandai membumbui kalimat-kalimat ini, orang bisa menjadi terperangah, ikhwah. Orang bisa menjadi tertarik dengan paparannya, padahal isinya biasa-biasa saja. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya yang terbaik adalah yang bobot ilmiah, dan paparannya bagus, masya Allah. Dia punya retorika. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, seorang guru itu boleh memberikan pertanyaan untuk apa? Agar mereka membiasakan, agar terpancing bagaimana
agar mereka bisa terasah daya fikirnya dan daya nalarnya. Oleh karena itu seorang guru ya harus dia memilih pertanyaan juga, harus pertanyaan yang pas, ikhwah, ya. Dan kemudian bisa dia ajukan diskusi antar murid sehingga masing-masing bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Ala tara ila qauli fa waqa'an nas fi syajaratil bawadi, tidakkah Anda lihat dalam hadis menyebutkan dan orang-orang pun menduga bahwasanya pohon yang dimaksud adalah pohon-pohon yang banyak tumbuh di lembah. Anna dzalika musy'ir bi anna al-jami' qad dhahabu fi tahlil hadhil mu'dalah kull madhhabin. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya kita bisa merasakan bahwasanya kalimat maka orang-orang pun menebak dengan pohon-pohon yang biasa tumbuh di lembah. Ini menunjukkan masing-masing orang sudah memberikan jawabannya, ikhwah. Menebak, ya, sudah mengolah, semua dirangsang oleh Rasulullah SAW supaya berpikir. Dan masing-masing orang punya ide masing-masing. Masing-masing menyebutkan nama-nama pohon yang tumbuh di lembah. Qal Hafiz ay dhahabat afkarum fil asjaril badiyah. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahwasanya masing-masing pemikiran mereka semua tertuju kepada pohon-pohon yang tumbuh di lembah. Faja'ala kullu minhum yufassiruha bi naw'in min anwa'i wa hadhalu anil nakhlah. Sehingga masing-masing mereka mentafsirkan pertanyaan Rasulullah itu dengan pohon yang tumbuh di lembah. Ya mungkin di lembah itu banyak jenis-jenis pohon yang masing-masing mengatakan pohon ini, pohon itu, pohon ini. Tapi mereka lupa dengan pohon kurma. Wahadalu anin nakhlah. Tapi mereka lupa dengan pohon kurma. Padahal pohon kurma itu sangat familiar. Ya. Fata'ammal fil mas'alati allati taraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat bagaimana masalah atau pertanyaan yang Rasulullah lemparkan kepada mereka. Yajidu annaha qad hafazat himamuhum. Kita lihat bagaimana respon para sahabat, semua berpikir. Demikian ikhwah. Semua berpikir. Semua punya mendapat spirit untuk ikut berpikir. Apa ini pohonnya? Wa ba'athathum 'ala tafkiri fil hil. Ya. Mereka berusaha untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Wa talahhafat anfusuhum lima arifatil jawabis sahih min Rasulullah SAW lamma ajazu an hallihi. Dan ternyata akhirnya itu juga membuat, dan itu akhirnya ketika mereka tidak mampu lagi menjawabnya, sudah disebutkan pohon ini salah, pohon itu salah, akhirnya menimbulkan rasa ingin tahu, gejolak rasa ingin tahu yang bersangatan, apa sih jawaban yang benar? Demikian ikhwan. Ya, dan Rasulullah menghidupkan suasana majelis seperti itu. Aidan minal umuril muhimmati allati yuhsinu tafattunu alaha. Dan termasuk juga perkara-perkara yang penting yang harus kita fahami, antakuna hadhil masail tuassilu fikratan mu'inatan atau tursikhu mafhuman mu'inan ladatullab. Satu hal yang harus kita fahami juga yang penting, yaitu bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hendaklah pertanyaan yang bisa memberikan pondasi pemikiran penting atau pemahaman yang penting terhadap pemikiran murid. Walaka antas ala ma wajhu syabahu bainan nakhlati wa bainal muslim. Dengan demikian Anda bisa bertanya, terus apa hubungan, apa persamaan antara pohon kurma dengan seorang muslim? Demikian. Kan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan, inna minasyajari syajaratun la tasqutu warquha wa innaha mathalul mu'min. Rasulullah katakan pertanyaannya, sungguhnya ya ada satu buah pohon di mana pohon ini daunnya nggak akan pernah gugur. Dan permisalan pohon ini sama seperti seorang muslim. Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwasanya itu adalah pohon kurma, tentu bagi seorang murid bertanya, loh, ya Rasulullah, apa sih sisi persamaannya antara pohon kurma dan seorang muslim? Apa sih persamaannya?
Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini kan membangkitkan minat yang lain. Ya, membangkitkan minat ingin tahu yang lain. Oh, berarti jawabannya adalah kurma. Terus apa sih persamaan antara pohon kurma dengan seorang muslim? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Au ma hiyal faidatul mustafadatu min hadha soal. Atau muncul pertanyaan lain, terus apa faedahnya pertanyaan ini diajukan? Yubayyinu dzalikal Hafiz Ibnu Hajar biqauli. Di sini Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan ya dengan ucapannya barakatun nakhlati maujudatun fi jami' ajzaiha. Bahwasanya keberkahan pohon kurma itu ada di semua bahagian pohon kurma. Mustamiratun fi jami' ahwaliha. Dan itu terus menerus dalam kondisi apapun. Kalau kita katakan terus menerus dalam musim apapun. Famin hini tattali'u ila ayyabisa yu'kal anwa. Ya. Kalau kita lihat ya famin hini tatlu'u famin hini tatlu'u ila an yabisa yu'kal anwa'an. Dari kondisi apapun kurma ini ikhwah, itu bermanfaat. Dari mulai dia muncul putih ya, kecil-kecil. Dia masih hijau. Hingga dia ranum, bahkan hingga dia kering, itu semua digunakan. Semua bermanfaat. Mungkin para pemirsa pernah pergi ke ke Saudi Arabia umroh, itu kurma kecil-kecil itu ikhwah yang masih hijau-hijau itu dijual juga ya, katanya ini bisa membuat merangsang kesuburan seorang istri atau suami supaya mereka bisa mendapatkan seorang anak, itu katanya. Tapi intinya dijual. Padahal kita tahulah korma itu sebesar, ada sebesar jempol, ada yang korma mezol tuh ya sebegini besarnya, ya. Tapi ternyata begitu dia muncul dikit saja masih sekitar setengah senti itu, ternyata sudah bisa dijual dan banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Demikian ikhwah, sampai korma yang kering pun yu'kal anwa'an, semuanya dimakan. Summa ba'dzalika yantafi'u bi jami' ajza'iha. Kemudian juga semua bahagian-bahagiannya bermanfaat. Hatta nawa fi alfid dawab, sampai bijinya itu pun ikhwah. Biji kurma itu juga bermanfaat. Zaman dahulu biji kurma ini dimakan oleh kendaraan, dimakan oleh kuda-kuda, ya hewan-hewan. Jadi mereka kunyah. Demikian ikhwah. Jadi bijinya menjadi makanan hewan. Walifu fil hibali. Adapun daunnya ya, adapun ijuknya ataupun daunnya itu bisa dijadikan sebagai tali. Wa ghairu dzalika mimma la yakhfa, dan yang lain-lainnya. Wa kadzalika barakatul muslim ammatun fi jamil ahwal. Demikian juga keberkahan seorang muslim itu secara menyeluruh dalam semua kondisinya. Naf'uhu mustamirun lahu wa li ghairihi hatta ba'da mautih. Bahwasanya manfaat seorang muslim itu, manfaatnya yaitu terus mengalir untuk dirinya dan untuk orang lain bahkan setelah dia meninggal dunia. Makanya ikhwah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak faedah kita terhadap orang lain, maka itulah orang yang terbaik. Demikian ikhwah. Apalagi dia punya ilmu, kemudian dia menulis, Masya Allah. Sudah dia meninggal pun dia ada tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Terkadang wejangan-wejangan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Atau dia mendirikan sebuah ma'had, dia mendirikan sebuah pesantren, itu punya umat, ya. Sehingga ketika dia meninggal, dia punya hasil usaha dia, hasil kerja keras dia, dan dilanjutkan oleh umat misalnya.
Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Ini namanya dia sudah meninggal, namun manfaatnya terus mengalir untuk umat. Coba ikhwah, kita lihat seperti imam-imam kita. Ya. Imam Abi Hanifah. Dia seorang tabi'in. Bayangkan 14 abad tahun yang lalu. 14 abad. 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang namanya disebut-sebut. Para imam-imam kita. Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan imam-imam yang lain ikhwah. Mereka sudah lama meninggal. Tapi nama mereka. Tidak ada satu kajian Islam pun kecuali nama mereka selalu disebut-sebut. Masya Allah. Itu jasa mereka luar biasa. Jasa yang sangat luar biasa ikhwah. Tidak ada seorang pun pelajar Islam kecuali selalu menyebut nama mereka. Ya, itulah berkah ilmu mereka. Sudah meninggal mereka, sudah wafat 14 abad yang lalu. Namun sampai sekarang disebut-sebut. Tuh seluruh para sahabat, coba lihat para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah meninggal, sudah wafat. Sampai sekarang saya kira dalam satu hari entah berapa ribu kali disebut-sebut nama Abu Hurairah dalam satu hari. Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu hari entah berapa ribu kali disebut-sebut ilmu yang telah dia riwayatkan kepada hingga sampai pada kita. Dan sahabat-sahabat yang lain ikhwah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu jasa mereka. Sampai kepada mereka, sampai kepada kita Islam ini, itu jasanya para sahabat. Makanya sangat kurang ajar kalau ada orang yang mengkafirkan para sahabat. Mereka nggak tahu bahwasanya, mereka nggak tahu bahwasanya Islam itu tak akan sampai kepada kita kalau tidak melalui generasi sahabat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia manfaat seorang muslim. Semakin besar manfaatnya, semakin tinggi derajat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi tariqah nafi'atun jiddan idza ahsana istikhdamaha wa istighlalaha. Metode seperti ini ikhwah itu sangat bermanfaat ya jika memang penggunaannya tepat dan baik. Fa'alal muallimi ayyabta'ida as-si'abul masail. Seorang guru ya, dia harus jangan memberikan pertanyaan yang terlalu rumit. Wa alla yakunu hammuhu ta'jizul muta'allimina wa ifhamihim. Janganlah tujuannya memberikan pertanyaan yaitu agar mereka tidak bisa menjawab. Jangan begitu ikhwah. Jadi tujuan itu hanya menguji. Bukan saya akan memberikan pertanyaan dan mereka pasti akan menjawab. Bukan itu tujuannya. Ya. Bukan untuk memberikan pertanyaan agar mereka nggak bisa menjawab karena pertanyaan kita terlalu rumit. Ini bukan metode yang baik. Ya. Bal alai ay yuqarriba lahum mas'alah al-matruhah yuqarriba lahum al-mas'alat al-matruhata alaihim biqara'inil ahwali wa ghairiha minal wasail. Hendaklah dia memberikan data-data seputar jawaban permasalahan ya agar mereka bisa punya pendekatan dalam jawaban. Ya seperti ini ikhwah. Rasulullah kan katakan ini ada sebuah pohon, dia permisalannya seperti seorang muslim. Dan pohon tersebut daunnya tidak pernah gugur. Nah, ini kan bisa menjadi ciri ikhwah. Ya. Ini bisa menjadi sebuah ciri. Oh, apa ya pohon yang nggak gugur daunnya? Itu data. Tapi kalau nggak disebutkan pohon seperti muslim. Oh, pohon banyak sekali, ribuan pohon. Ya. Pohon itu ribuan. Tapi dengan kita katakan dengan ditanyakan Rasulullah pohonnya punya daun tapi nggak pernah gugur. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti dia bisa memberikan pendekatan jawaban terhadap murid-murid. Ciri-ciri pohonnya seperti ini. Nah, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, likay yakuna aunan lahum
likai yakuna aunan lahum fi ihda'i ila jawabi sahih, agar itu bisa dijadikan sebagai membantu mereka untuk memberikan jawaban yang benar. Wa yadullu ala dzalika anna Rasulullah indama taraha alaihim hadhil mas'alah kana fi yadil jamar. Dan hal ini bisa ditunjuki dengan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan ini, di tangan beliau ada kurma. Wa fi ihda riwayat hadis, di beberapa riwayat hadis ini dari Mujahid qala sabbahtu sahibtu Ibnu Umar ila Madinah falam asma'hu yuhaddis an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hadisan wahidan. Kata Mujahid, aku menemani Ibnu Umar di Madinah dan aku enggak mendengar beliau menceritakan sebuah hadis kecuali hanya satu hadis. Qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bijimarin. Yaitu hadis ini, ketika kami di sisi Rasulullah, fa'utiya bijimarin. Kemudian datang ada orang yang memberikan korma kepada beliau. Kemudian faqala, dan beliau bertanya, inna minasyajari, itu dia. Inna minasyajari syaratun la tasqutu waraquha wa inna mathalahu kamathal mu'min. Sungguhnya di antara pohon ada yang tidak gugur daunnya dan dia seperti seorang muslim. Ya, itu di saat datang korma, ikhwah. Jadi Abdullah bin Umar bisa memahami, beliau melihat korma di tangan Rasulullah SAW. Fabnu Umar radhiyallahu anhum fahim al-murad inda mara al-jimar fi yadi Rasulullah SAW. Dan Ibnu Umar dia mengidentifikasi, ketika di tangan Rasulullah itu ada kurma, dia bisa melihat hubungan antara kurma yang dipegang Rasulullah dengan pertanyaan yang diberikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Demikian ikhwah. Walam yamna'hu minal ijabati 'ala su'al illa sighar sinnih. Nah, hanya saja dia tidak mau menjawab dikarenakan waktu itu usianya masih kecil. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata Hafiz Ibnu Hajar, inna minal maghzali yanbaghi lahu ayyubaligh fi ta'miyati bihaitsu la yaj'alu lil malghazi baban yadkhul minhu bal kullama qarrabahu kana auqa fi nafsi sami. Bahwasanya janganlah seorang itu memberikan pertanyaan ataupun teka-teki, ya, yang berlebihan, ya, yang berlebihan sehingga tidak ada celah bagi orang yang ditanya untuk memberikan jawaban. Kenapa? Tidak ada sama sekali, ya, nggak ada sama sekali celah. Tapi hendaklah dia memberikan pendekatan, memberikan korinah, beberapa data, ya, agar mereka bisa memberikan jawaban. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Khulasah, kesimpulannya, ahammiyatu hadhihi tariqah fi taqwiyatil fahm wa tawsi'ul madarik. Bahwasanya metode seperti ini dapat menguatkan pemahaman para murid dan dapat meluaskan wawasan mereka. Istifadatu min hadhil masail fi tarsikhi ma'ani muayyanatin fil adhan. Di antara faedah cara metode seperti ini untuk memantapkan makna-makna tertentu dalam pemikiran seorang murid. Taqribul mas'alatil matruhati biqara'inil ahwal. Hendaklah pertanyaan yang diberikan yaitu diajukan dengan berbagai macam ciri-ciri, ya. Ada kunci-kuncinya, diberikan kunci-kuncinya, ya. Tapi bukan kunci langsung jawaban. Data-data tertentu, kunci-kunci tertentu agar mereka bisa mencari jawabannya. Tusaidu fi usul ilal hil, agar mereka bisa memberikan jawaban. Terakhir, bianul jawab as-sahih indal ajzi anil ityani bil jawab. Yaitu apabila ternyata tidak ada seorang pun yang mampu menjawab, maka berikan jawaban yang benar. Tapi di saat tidak ada jawaban yang benar, bisa memberikan jawaban yang benar, di situ mereka menjadi semakin penasaran, yang meluap-luap, apa sih sebenarnya, sehingga ketika diberikan satu jawaban, langsung mereka mantap masuk ke hati mereka dan mantap masuk dalam daya nalar mereka, sehingga sulit untuk mereka lupakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi itu saja kajian kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan kita taufik dalam memberikan ilmu,
kepada murid-murid kita, terutama ikhwah, kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Dia adalah anak-anak kita, dia adalah para istri kita. Karena merekalah orang yang paling berhak mendapatkan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang tidak akan mungkin bisa selamat dari api neraka kalau dia jahil terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, metode seperti ini juga bisa kita gunakan untuk mengajarkan anak-anak kita. Demikian para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Ya, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jamain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.